Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Tanjung. Saya siswa madrasah Aliyah Swasta Bahrul Ulum. Saya kelas 10. Di sini saya akan menceritakan tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan perjalanan Isra Mi'raj. Pada malam bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 611 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di dalam gua Hiro dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur. Dipeluknya Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Nabi Muhammad SAW, "Aku tidak bisa membaca." Ini berulang sampai 3 kali. Pada ketiga kalinya Jibril menyampaikan wahyu padanya. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat surah 96 ayat 1-5. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi berada di gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, Selimuti aku. Khadijah pun menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Lalu memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapi dan menenangkan serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik-baiklah menjaga diri. Tambahkan hatimu, wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat menjadi rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu." Banyak tantangan dan cobaan yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, maka pada tahun ke-10 Nabi merasa sangat sedih karena dua orang pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah, menjadikan hati Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Oleh karena itu, tahun ke-10 ini disebut sebagai Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan atau tahun duka cita. Oleh karena itu, Allah menghibur Nabi Muhammad dengan membawanya ke langit ke-7, yaitu Isra Mi'raj. Adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah diperjalankannya atau dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Ars Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Selama perjalanan mereka singgah 5 tempat, antara lain sebagai berikut. 1. Kota Yastrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. 2. Kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun. 3. Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. 4. Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat tujuan dalam perjalanan malam tersebut.
Setiap persinggahan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat setelah menjadi imam sholat Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Rasulullah SAW diajak ke Baitul Maqmur, tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah SAW naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan tersebut, Allah SAW memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah SAW untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan perintah salat. Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti melaksanakan salat 50 waktu.